Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK? Iya. SMK? Iya. SMK Negeri 2 Tenggarong? Berdua dulu ya. Mulai kegiatan pada hari ini adalah mendoa menurut agama dan ayahnya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Ya, begini. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini saya absen, mungkin saya ini kelihatannya banyak. Semoga bisa masuk semua. Ya. Ini saya lihati dulu. Rehan sakit ya? Ya, ya, nggak ada ini Rehan. Terus yang Al-Bukhari sama Firdaus tidak kelihatan, dispen. Oke, untuk selanjutnya masuk ke materi pertemuan sebelumnya, bahwasanya hari ini ya itu membahas tentang sistem rem cakram ya. Jadi kita fokus ke rem cakram di ya, atau di pada unit kendaraan sepeda motor lain mobil ya. Langsung kita ke materi. Sekarang kita membahas sistem rem cakram. Saya mau bertanya dulu, seberapa penting sistem rem di sepeda motor atau pada suatu kendaraan? Mobil juga ada sistem rem. Ada yang jawab seberapa penting? Silakan. Maka saya dari kelompok putra untuk sistem keamanan. Keamanan. Ya, tepuk tangan dulu, betul. Nih, saya jelaskan langsung. Jadi ini kaitannya sama fungsi ya. Karena kemarin sudah kita jelaskan ya. Apa yang kemarin, ada yang masih ingat materi kemarin? Sistem rem pada dasarnya dibagi menjadi berapa? Silakan. Berdiri ya, berdiri. Dari kelompok mungkin bahwa sistem rem terbagi menjadi dua, satu hidrolis dan mekanis. Dan mekanis, ya, tepuk tangan betul. Saya anggap ya, evaluasi atau review ya di materi sebelumnya, saya yakin di atas 50% kalian ya bisa menguasai atau masih sudah paham. Jadi fungsi yang saya tanyakan tadi, seberapa penting ya sistem rem itu faktor keamanan ya, sangat betul. Lebih
konkretnya di sepedanya atau orangnya atau lingkungan sekitar. Jadi keseluruhan ya, keamanan secara keseluruhan. Fungsi utama lagi apa kira-kira? Ini sekalian saya jelaskan rentetannya nanti. Sebenarnya kita ketujuan, tapi ini sudah menyangkut fungsi yang di sini pertanyaan ini. Itu karena materi yang sebelumnya kita masih ada kaitannya dengan materi yang sekarang. Fungsi, ada yang tahu fungsi yang lain selain keamanan untuk sistem rem pada umumnya atau cakram khususnya? Karena saya mau terapi dari kelompok kita. Ya. Dari adanya rem, selain untuk keamanan juga untuk mengurangi lajunya motor. Bisa juga untuk memberhentikan motor. Ya, betul. Sebelum ke berikutnya kita harus tahu dulu tentang tujuan ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Targetnya apa? Temanya apa sih sebenarnya kan itu. Yang jelas judulnya ya, sistem rem cakram. Untuk rem cakram itu ya mempunyai tujuan, saya simpulkan ada dua. Satu apa? Peserta didik atau siswa ya mampu memahami apa ini? Sistem rem cakram pada kendaraan sepeda motor. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan apa? Setelah kita memahami, kita melakukan apa yang nanti kita kerjakan ini? Perawatan ya, atau maintenance, observasi ya, identifikasi. Jadi menganalisa apa saja kekurangan atau kerusakannya apa, khususnya di bagian rangkaian rem aja, fokus ke rem ya, jangan megang yang lain. Itu nanti ada momennya sendiri. Jadi untuk sesi ini kita fokus di memahami aja dulu konsepnya kayak apa sih. Sistem rem cakram itu tujuannya sudah ini di poin 1 ya. Fungsinya ini jenis-jenisnya. Ada yang tahu jenis pengelompokan ya, klasifikasi. Jenis rem cakram, ada rem tromol. Ini umumnya berarti rem ABS ya, yang cakram. ABS sama rem apa? Ada yang pernah dengar satunya? CBS. Ada dua juga ya pembagiannya. Untuk rem cakram jenisnya. Yang ABS, anti lock brake system. Artinya anti kan tidak mengunci. Jadi sistem kerjanya dia langsung ngecut, ngelock itu enggak. Yang CBS kebalikannya. Ini yang ngunci ya. Jadi yang sekarang yang sering dipakai yang ABS, tapi harganya ya beda jelas, lebih mahal yang ini. ABS ini selisihnya kalau diuangkan itu 3 jutaan kalau CBS sama ABS. Kalau perbedaan fisik biasanya pistonnya kalau CBS 3 piston yang di kaliper itu yang ini ya. Ini ada berapa piston ini kelihatannya ini? 1 ya. Kalau ABS umumnya ada 2. 3 apa saja nanti pertemuan berikutnya ya. Kita fokus di rem cakram aja, ABS dan CBS mungkin pertemuan berikutnya. Karena itu lebih komprehensif, lebih detail ya, lebih rinci. Kita secara umum aja dulu. Sekarang masuk ke komponen-komponen. Ini ada simulasi ya. Mungkin lebih paham nanti. Komponen kita urutkan aja ya. Kita urutkan dari atas. Untuk komponen nomor 1 apa namanya? Yang ada itu tuas rem. Fungsinya kira-kira langsung ini selain komponen kita membahas fungsinya masing-masing komponen supaya nggak ngulang lagi ya. Tuas rem apa fungsinya? Nah ini memompa atau menekan ya, menekan. Apa yang ditekan? Yang dipompa apa? Minyak rem yang ada di tandon atau di reservoir ini, reservoir ya.
Kalau masterin ini include di sini sudah. Bahasanya kayak kaliper. Kaliper itu 1 unit ini sudah termasuk piston kaliper itu. Kecuali cakram. Nah, jadi yang kedua master silinder ini sudah. Terus ya, master silinder sudah, reservoir sudah. Ini apa? Selang ya. Dari minyak tadi yang dipompa atau ditekan menuju melalui selang menuju kaliper ya. Ini itu sudah otomatis prinsip kerja ya. Masuk ke kaliper. Di bagian kaliper ada apa saja? Kaliper, kampas rem, terus minyak rem otomatis ya, karena fungsinya mendorong piston di dalam. Di sini di kaliper ada piston juga, yang tadi saya bilang di ABS ada 2 umumnya, yang CBS ada 3 piston. Kalau ini ada 1 kan, mendorong minyaknya, menekan. Ada lagi komponen yang mungkin belum disebut, termasuk komponen utama dari sistem rem cakram apa. Terus ini saya tanya, ini sekalian fungsinya kan, supaya kita lebih paham mumpung ada simulasinya. Kenapa lubang-lubang? Angkat tangan langsung. Yang bolong-bolong yang ada di bagian display untuk mengurangi panas yang ada di D-nya. Ya, betul. Ada tambahan fungsinya lubang-lubang. Kalau utuh kan tambah kuat Pak kan, lubang-lubang kan kayak tambah tipis, rentan pecah atau retak. Kan. Ya, intinya ngurangi overhead ya, karena ada gesekan, terjadi gesekannya yang gapitan antara kampas satu dengan kampas yang lain, gapit piringan, terjadi panas. Makanya untuk mengurangi panas atau temperatur ya bahasanya, itu dikasih di desain sedemikian rupa ya, seperti ini lubang-lubang. Di samping itu kan mengalami keausan, namanya kampas itu bahannya ya kayak ini kampas. Itu bahannya kan karbon ya, karbon yang kapasitas paling banyak itu unsur karbonnya. Itu pasti mengalami aus atau apa? Rontok lah dikit-dikit kan. Nah, keausan itu ini kan ruangnya agak tertutup, terbuka, tapi kan supaya debu atau apa hasil ausnya itu enggak sangat berpengaruh di sini, supaya enggak terlalu pilas kalau apa kejepit itu, main bikin lubang. Disitulah keluarnya partikel yang kecil itu. Dan kayak garis ada cekungan, itu fungsinya apa? Kira-kira betul apa salah? Betul? Nah, oke. Ya, kita selesai di komponen. Mungkin prinsip kerja tadi. Jadi kesimpulannya di sistem kerja ya, tadi sempat disinggung. Ketika kita menekan ya, ada juga kita melepas. Nah, saat tuas ditekan, saat tuas dilepas, ada bahasanya itu ya, pasti beda. Intinya harus normal. Kalau ditekan, kampas rem aktif, ya kan? Kalau dilepas, kampas rem renggang, normal. Diputer, enggak. Nah, enggak seret. Ini sudah agak lumayan seret ini ya. Kalau ditekan, nah ini nggak fungsi juga, ini perlu dirawat, di maintenance. Alurnya kita menekan apa yang ditekan? Cairan minyak, minyak rem yang ada di reservoir tandon ya, atau penampung minyak. Nah, penampung minyak baru dialirkan ke melalui selang. Nah, di sini ada istilahnya hukum. Nah, ini hukum apakah ini? Nah, seketika ya ini bunyinya, sejumlah cairan dalam
bejana, ini dianggap bejana atau tandon tadi. Tertutup jika diberi tekanan akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama. Jadi tekanan yang sama. Antara tekanan piston ini yang sebelum keluar selang di piston yang besar ini sama tekanannya. Artinya itu hukum apa? Yang tahu? Pascal. Oh, tahu gitu loh. Pascal ya. Langsung lanjut prinsip kerja. Setelah ditekan, ini posisi tekan. Baru masuk ke mana? Di kaliper kan? Nah, di kaliper ada bagiannya apa? Piston. Berarti cairan tadi ya minyak rem menekan piston. Dan piston mendorong kampas. Ya, dua-duanya ya. Dan kampas menjepit atau terjadi gesekan dengan disc brake atau piringan cakram. Dan ketika dilepas terbalik ya prosesnya dari sini kampas rem lenggang ini dan akhirnya fluida atau cairan kampas rem kembali karena sistem tertutup hidrolis. Ada yang tanyakan untuk prinsip kerja? Sudah selesai? Saya akan memberikan pretest ya. Saya sudah siapkan kuisis, silakan ya. Buka HP-nya tadi. Sudah bisa dimulai. Ini barcode-nya, kalau mau barcode sudah siap? Siap ya. Jadi ini saya mengukur melihat sejauh mana kemampuan secara kognitif, pengetahuan, wawasan yang kami jelaskan tadi. Ini di aplikasi kuisis sudah bisa kami lihat nanti. Sudah ya? Oke. Itu sudah ada waktunya, sudah masing-masing soal waktu juga diperhitungkan ya. Soalnya di situ ada durasi waktu per soal beda-beda. Ada yang 20 detik, ada 30. Di rata-rata sudah bisa dinyatakan layak, masih ada waktu. Nah, ini kan dari 15 siswa aja ya. Ini sudah nilainya separuh. Ini yang hijau artinya itu yang betul. Yang merah ini yang salah. Nah, yang kedua ya, oke. Untuk sesi berikutnya sebelum memasuki tema 2 ya, materi yang merawat atau melakukan perawatan ya dari sistem rem itu sendiri, kita melakukan ice breaking dulu. 1, 2, 3. Saya kira sudah cukup ya refresh. Jadi langsung aja sebelum kita mengeksekusi unit ya, saya kasih paparan atau wawasan dulu ya. Secara garis besar ya, secara garis besar nanti apa istilahnya yang kita lakukan dalam perawatan. Ada 4 item ya yang perlu dianalisa. Poinnya ini ada 4. 1, pemeriksaan efektivitas rem. Yang kedua, pemeriksaan ketinggian, intinya di minyak rem. Terus yang ketiga, penggantian minyak. Penggantian sudah, baru membuang udara atau air blending. Mungkin ini aja item yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya, sesuai kelompok masing-masing, silahkan berbagi tugas. Tadi kan LKPD 1 sudah di situ ya. LKPD 2 saya bagikan, nanti sambil praktek sambil mengisi. Jadi untuk penyelesaiannya sama waktunya gitu loh ya, nggak terlalu makan waktu. Pemeriksaan atau perawatan silakan nanti dipresentasikan ya. Kita langsung mulai. LKPD ini kelompok yakin ya, sudah sama umpan balik ya, umpan balik sudah ini ya, nanti kasih nama ya kelompok.
Oh sudah. Ya unit ya boleh. Sama unitnya ya supaya anu di sini aja. Unit apa Honda atau Yamaha itu yang dikerjakan. Ini ganti oli, bersihkan. Nambah, oke. Ada olinya situ. Ini ya minyak remnya ini. Ini minyak rem dot 3 ya. Apa artinya paham? Dot 3 sama apa yang dot 3 sama dot berapa? Yang sama dot 4. Kalau dot 3 motor yang biasanya ya. Yang cc-nya berapa? Ya 150 60 ya yang umumnya. Untuk yang dot 4 oh ya, untuk balapan itu ya. Kampas rem masih standar, enggak kurang dari standar kan? Ya, berarti enggak ganti, cuma bersihkan. Sudah jelas ini bersihkan piston atau ganti kampas? Ganti kampas. Oke, custom oke. Yang RE King ini poinnya ini ada pergantian atau penambah apa? Seal piston yang di anu ya, di handle ya. Ya itu kalau sekali bongkar harus ganti ya, pasti rusak kan? Ya merusak harus ganti. Oke, yang sudah mau selesai silakan disimpuni toolboxnya, alat-alatnya. Jadi awal bersih, akhir pun bersih. Niatkan untuk presentasi. Ayo, nggak perlu lama, yang penting kita melaporkan sesuai identifikasi. Apa dulu nih? Ya, Supra silakan. Jadi ada 2 sesi ya. Satu dia menyampaikan ada kronologis apa ya, ada kejadian apa di sistem rem pada unit ini Supra ya. Honda itu laporkan aja, nggak usah panjang kali lebar ya, sesuai fakta. Opsi pertanyaan satu aja nanti. Yuk sambil menyaksikan sajian teman kita ya di kelompok Supra sambil menyelesaikan tugas itu LKPD 1 dan 2 serta umpan balik yang kami sudah bagikan di lembaran, nanti kumpulkan jadi 1. Yuk silakan mulai, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dengan nomor tahun 2020 tidak foto tahan lama harus tahanan produksi yang lebih unggul. Kurangan dengan nomor pengenalan kurang presisi, fitting, nomor meko, lampu air yang menggunakan kurang nama komponen dari nomor itu sebagai media geser kapas rem. Brake ini berfungsi sebagai media tromol, brake satu berfungsi sebagai tempat kapas rem, dan brake shell lever menggerakkan spanduk ketika buat bekerja, dan rem spring mengembalikan posisi spanduk. Cara kerja dari rem saat melakukan dari yang menghasilkan diteruskan sebagai spanduk yang tergantung dengan masa silinder. Jika kemasan dilepas, pedal rem rem berkurang dan rem spring menarik spanduk rem ke posisi semula. Kesimpulannya dari kegiatan ini kami dapat mengetahui komponen dan cara kerja dari sistem mekanisme. Jadi kesimpulan dari perbaikan kami adalah yang kami perbaiki dan belakang mempunyai beberapa kerusakan, yaitu
kapas rem lepas dan kapas rem juga out. Dan ada perbaikan di baterai depan, yaitu mengganti seal baterai dan mengganti kapas rem. Dan cara memperbaiki dan belakang tempat tersebut dengan cara dibersihkan bagian tombol dengan ampas halus kurang 1.500 dan diganti tempat baru. Sedangkan yang baterai depan diganti seal baterai dan kampas rem dan di branding plat atau di toko plat. Ya, satu yang silakan, satu pertanyaan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetahui apakah saya mempunyai dan atau Ya, langsung bisa dijawab kalau cara lain untuk memberikannya adalah dengan melihat bagian belakang roda. Lens diagram memiliki selang karet yang lebih sekali keren, sedangkan rem normal memiliki tabung lubang. ya bisa diterima. Salah. Oke, terima kasih. Mungkin dirasa cukup ya untuk sesi di unit motor ini untuk presentasi. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya sebenarnya mengenai rem cakram ada banyak video. Ini ada memelihara sistem rem teknik sepeda motor. Sekarang kita ya bisa menarik kesimpulan ya materi hari ini. Tadi ada dua tema ya, satu masih wawasan ya pengetahuan umum, yang kedua kita sudah ke arah kompetensi atau praktek perawatan. Kesimpulan pertama ya untuk materi hari ini mempunyai buku pedoman reparasi kalau kita emang mekanis atau mekanik ya, tenaga mekanik yang profesional handal ya, standar dealer lah, apalagi main dealer ya, minimal juga tahu memahami SOP, standar operasional prosedur. Yang kedua kesimpulan bisa saya tarik memahami fungsi ya, fungsi secara umum sistem rem. Terus jenis cakram hidrolis, tadi ada yang apa, hidrolis sama mekanis. Komponen-komponen yang ada di rem, saran bisa saya simpulkan kembali ke rakitan standar. Yang kedua sarannya ya perawatan berkala. Secara keseluruhan saya punya motivasi, jangan menunggu waktu luang ya. Kalau kita ada kesempatan untuk belajar, untuk bekerja, itu jangan menunggu. Mungkin itu aja ya dari saya motivasi, dan untuk pertemuan berikutnya sekilas ya nanti tetap di sistem rem cakram tapi lebih detail, lebih komprehensif ya, lebih terinci, yaitu ABS dan CBS. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita praktekkan hari ini ilmunya bermanfaat bagi diri sendiri terutama, bagi orang lain. Dan saya akhiri ya di pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agama dan kebenaran musik. Selesai.
dan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.